warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum memulai pembelajaran untuk pagi ini, siapa Bapak Ibu yang mau pimpin doa dulu? Bu Harlinda, silakan dipimpin doanya, Bu. Boleh. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari sebentar ada berkahnya. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Bu Harlinda. Sebelum memulai, bagusnya mungkin ada ice breaking ya, supaya merefresh otak Bapak Ibu. Ya, jadi siapa yang mau jadi ice breakingnya, Pak, Bapak Ibu? Pak Ramli. Kasih Pak Ramli. Ya, silakan Pak Ramli. Lupa ya, mau aku bilang. Sembarang Ya, paling. yang diingat Baik. di HP tak. Seperti tadi bahwa satu kata kita sebut, ya saya sebutkan satu kata, dan kata ini ya siapa-siapa yang saya mungkin secara langsung gitu. Jadi kalimat-kalimat baik, langsung saja Pak Batiar, dengar suara tuh Pak Batiar. Jadi ini dibuatkan dalam bentuk kalimat saja. Terserah kita membuat dalam sudut pandang apa, terserah. Nah, supaya mencair es kita punya. Bisa dengar suara? Contoh dulu. Dengar Pak. Nah, contoh. Oke, misalnya merah. Nah, itu merah dikata-katai. Baju Manchester United. Oke. Nah, pertama untuk Pak Batiar, kata elaborasi. Sebentar, tunjuk lagi Pak Batiar. Ya, elaborasi. Apa itu Pak? Elaborasi. Elaborasi itu adalah terdiri dari kata ela dan Pak, bentuk pengulangan Pak ya. Jadi istilahnya kita di awal kita dipimpin oleh instruktur ya, bagaimana untuk mengingat kembali materi-materi yang sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya. Jadi ada, kalau tidak salah istilahnya itu koneksi antar materi, itu yang dimaksud dengan elaborasi. Jadi kita ini dihantar oleh instruktur ke materi di awal pertemuan di materi berikutnya itu untuk mengingat materi sebelumnya yang akan dikaitkan oleh atau apa hubungannya dengan materi yang akan dibawakan pada hari ini. Seperti itu kira-kira Pak Ramli. Bagaimana? Pak Ramli. Elaborasi Pak Ramli. Ya, silakan tunjuk orang lagi. Lanjutkan, tunjuk niki orang. Tunjuk niki orang Pak Batiar, tunjuk niki orang. Dengan kata yang sama atau saya bikin kata baru Pak Ramli? Kata baru. Kata baru. Ya, bisa Pak Batiar. Oke, Ibu Aslinda. Kolaborasi. Oke, kolaborasi adalah kerjasama antar kelompok. Di situ kita membahas tentang suatu topik, kemudian kita satukan pendapat, satu pikiran dan satu tujuan. Jadi kolaborasi itu intinya adalah menyatukan ide atau pendapat dari beberapa kepala. Sampai di situ. Betul.
kolaborasi. Dilanjut, Bos Linda. Saya kira sudah barangkali, lanjut saja. Oh, Kembali ke Pak Ramli. Silakan lanjut saja, saya lanjutkan ke Pak Instruktur. Pak Ramli. Lihat jaringannya Pak Ramli kayaknya. Pak Ahmad ambil alih nih. Langsung Halo? aja. Ya, saya lanjut ya Bapak Ibu. Ya, Pak Ramli. Selesai, Pak. Oh iya ya. Terima kasih. Saya lanjut. Iya, sudah. Lanjut. Kelihatan, Pak, PPT-nya. Terlihat, Pak, PPT-nya. Halo? Ya, kelihatan. Ya, baik. Materi kita itu asesmen paradigma baru. Tujuannya adalah memahami jenis-jenis asesmen kurikulum sekolah penggerak. Yang kedua, mampu membuat atau menyebutkan contoh asesmen kurikulum sekolah penggerak. Pemahaman. Yang pertama, mengapa asesmen itu penting? Yang kedua, apa saja jenis-jenis asesmen? Yang ketiga, bagaimana alur pelaksanaan asesmen? Bapak Ibu, ada yang masih ingat mengapa asesmen itu penting? Saya, Pak. Ya, Mengapa asesmen itu sangat penting? Karena dengan asesmen kita bisa mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang telah kita berikan. Ya, sampai di situ saja pemahaman saya, Pak. ya, terima kasih Bu. Lanjut, apa saja jenis-jenis asesmen yang lain? Ada yang bisa mengingat kembali jenis-jenis asesmen Bapak? Saya, Pak. Ya, silakan Pak Bahtiar. Asesmen formatif, asesmen Ya. sumatif, Iya. dengan asesmen diagnostik. Ya, betul Pak. Iya. Lanjut satu lagi, bisa Pak Taufik atau Pak Ramli, bagaimana alur pelaksanaan asesmen Pak yang diingat-ingat? Biar garis besarnya atau yang diingat-ingat saja Pak. Ada Pak? Pak Taufik? Oke, saya lanjut saja ya. Asesmen adalah Saya. oh, ada. Silakan Pak. Pak siapa? Pak Taufik, Pak Ramli. Halo? Nggak bagus jaringannya Pak Ramli. Mana Pak Topik? Hanya saya Tidak, dua Pak. saya pahami alurnya itu kalau ada formatif, ada sumatif. Kalau sumatif itu adalah dilaksanakan penilaian pada saat proses pembelajaran berlangsung. Itu. Kemudian kalau formatif itu dilakukan pada akhir fase pembelajaran. Ya itu yang saya pahami mungkin. Oke, oh iya Pak, makasih Pak. Lanjut ya Pak. Iya, silakan. Asesmen adalah suatu proses Suaraku penilaian. bagaimana? Bisa kedengaran suaraku? Saya juga mau berkomentar. Oh iya, bisa Pak. Ini. Iya, silakan Pak, silakan. Baru masuk suara tak Pak?
Halo Pak Ramli. Oh, saya lanjut ya karena Pak Ramli kayaknya lift. Asesmen Ya, adalah suatu proses penilaian proses dan hasil belajar. Mengapa asesmen itu penting? Pertama, untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian pembelajaran. Yang ketiga, memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. 4. Umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Yang kedua, apa saja jenis asesmen paradigma baru? Pertama, asesmen diagnostik, di mana asesmen diagnostik yaitu penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, serta faktor penyebabnya. Tujuan asesmen diagnostik mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa dengan kompetensi di bawah rata-rata. Jenis asesmen diagnostik dan non-diagnostik. A. Asesmen non-kognitif atau karakter siswa. B. Asesmen kognitif yaitu kompetensi siswa. Lanjut, asesmen kedua, asesmen formatif. Asesmen formatif, proses penilaian dan pengumpulan data sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran, tidak hanya untuk menentukan tingkat kemampuan siswa. Asesmen ketiga yaitu asesmen sumatif, yaitu asesmen sumatif dilakukan di akhir program pembelajaran. Penentuan kualitas belajar siswa secara keseluruhan, apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dan kelayakan mereka untuk naik ke kelas selanjutnya, dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, terutama nilai ujian akhir. Tujuannya yaitu menentukan tingkat pencapaian hasil belajar siswa yang dilakukan di akhir materi pembelajaran. Refleksi. Dapatkah Bapak Ibu memberikan contoh masing-masing jenis asesmen di atas? Ada yang bisa Bapak Ibu memberikan contoh masing-masing jenis-jenis asesmen di atas? Saya Pak. Ya silakan Pak. Ini sebelum saya menjawab ini pertanyaannya, apakah contoh soalnya atau bunyi soalnya Pak? Maksudnya contohnya Pak, contoh masing-masing jenis asesmen yang tadi apa? Pelaksananya mungkin mungkin bukan contoh. Ya, kalau tadi di topik sudah sampaikan kalau asesmen diagnostik itu dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Jadi untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kekurangan peserta didik akan materi tersebut. Ya, mungkin ada pertanyaan pemantik mungkin Pak Ahmad ya. Pemantik istilahnya untuk memancing anak-anak dan memancing pengetahuan anak-anak tentang materi yang akan kita bawakan. Itu mungkin diagnostik. Apa anak-anak sudah tahu atau belum? Atau ada yang tahu sekali ada yang pertengahan tahunya, ada yang tidak tahu sama sekali. Mungkin itu yang diagnostik. Oh iya Pak. Ada tambahan Pak? Kemudian yang lain mungkin formatif, lain lagi sumatif juga lain. Silakan mungkin yang lain. Tambahkan juga enggak apa-apa. Saya tambahkan Pak, yang saya paham di sini hanya diagnostik formatif sama sumatif masih agak rancu.
Kalau diagnostik itu menurut saya tambahi, saya sependapat dengan Pak Batiar, tapi selain pemahaman yang kita ingin dapatkan dari tes diagnostik adalah latar belakang peserta didik, ya, entah dari lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, ya, dan karakter mereka. Dari diagnostik itu kita bisa mengetahui karakter mereka, kemudian bakat dan minat mereka kemana, ya, sebelum kita memberikan materi apa yang cocok dan bagaimana cara kita memberikan materi tersebut. Kalau formatif itu adalah tes pada saat proses pembelajaran, itu pemahaman saya, ya. Kalau sumatif adalah tes pada akhir pembelajaran, pada akhir untuk naik ke level berikutnya. Sampai di situ yang saya paham, Pak. Oh iya Pak, iya Bu, makasih Bu atas masukannya. Lanjut yang referensi yang terakhir, jenis asesmen yang manakah yang sering Bapak Ibu gunakan di kelas sebelum mengenal kurikulum penggerak? Kalau saya, karena kita kan bimbingan TIK ya, bimbingan TIK itu sebenarnya tidak ada, kalau saya tidak ada tesnya karena hanya sebatas bimbingan. Tetapi waktu masih kurikulum-kurikulum sebelumnya yang saya gunakan itu sebatas tes istilah sumatif mungkin di kurikulum ini, yaitu pada saat akhir semester dan pada saat akhir KD. Itu yang saya gunakan. Kalau diagnostik itu belum paham. Formatif juga mungkin saya sudah lakukan itu pada saat itu, tapi saya tidak tahu bahwa itu formatif namanya. Oh iya Bu, makasih Bu. Ada tambahan Bapak Ibu pengalamannya di sekolah, karena mapel kita itu ya belum masuk di kurikulum. Jadi siapa tahu ada pengalaman yang lain, apalagi kayak Pak Ramli sudah aktif mengajar kelas 10, 11, 12. Kalau saya di sekolah saya itu cuma mengajar di kelas 10. Senior Pak Ramli itu. Iya. Pak Ahmad. Mana lagi? Keluar Pak Ramli mungkin. Ada juga Bu. Ada juga Bu. Ada masukannya. Karena pertanyaan sudah berapa tadi saya tampilkan Bapak Ibu. Kalau yang bukan yang sering Pak ini, yang pasti dilakukan itu adalah asesmen sumatif. Karena itu tuntutan penilaian harus dilakukan itu di akhir semester. Iya Pak, iya. Tapi yang jarang mungkin itu adalah diagnostik dengan bukan jarang sih, istilahnya ya tergantung kepada waktu ya. Pada saat kita masuk mungkin terlambat masuk atau memang tidak ada persiapan. Ya biasanya langsung to the point begitu, langsung masuk ke materi. Jadi tidak ada pertanyaan diagnostiknya. Iya. Tetapi sebenarnya Pak, ya Bapak Ibu masih ada? Kalau saya biasa lakukan di sekolah saya Pak, itu selama pembimbingan. Sebelum saya memulai pembimbingan itu saya melakukan tes diagnostik itu dengan menggunakan angket. Itu saya bagikan kepada siswa itu. Kemudian sumatifnya formatifnya itu kami juga biasa dilakukan dalam proses pembelajaran. Kemudian sumatifnya itu apa yang dikatakan tadi Bu Asli dengan Pak Batiar, itu pada akhir pembelajaran itu biasa kami lakukan. Seperti itu Pak. Iya, terima kasih Pak atas masukannya. Pak Ramli kayaknya masih jelek jaringannya. Kalau sudah tidak ada lagi masukannya saya, atau masih adakah? Sudah tidak ada Bapak Ibu? Bagaimana jaringanku? Apa suara? Cukup Pak Ahmad. Cukup. Kalau Pak Ramli ada masukannya, kalau tidak ada saya akhiri Pak. Bisa didengar suaraku? Bisa dengar suaraku? Bisa Pak, bisa. Bisa. Saya mau berkomentar sedikit terkait dengan asesmen ini. Yang jadi persoalan sekarang dan pertanyaan itu kepada pendidik atau bukan kepada siswanya. Kalau lagi mood
maka pendidik itu bisa akan memberikan asesmen untuk. Tapi kadang-kadang ini kita lihat pendidiknya atau lagi tidak moodnya, apakah ada masalah di rumahnya sehingga kemudian ke sekolah. Nah, di sini biasa akan berpengaruh sebetulnya. Halo Pak. Pembahasan itu ke pendidiknya juga. Ya. Ini kan akan berpengaruh penilaian ketika itu lagi tidak mood. Ada masalah keluarga, ada terus dibawa ke sekolah. Nah ini kadang-kadang dia mempengaruhi stabilitas, ya stabilitas di sekolah ini. Jawab cukup Pak. Betul Pak. Apalagi hilang-hilang suaranya Pak Ramli. Ada yang mendengar Pak, Bapak Ibu? Suaranya Pak Ramli? Tak jelas. Biasa juga. Aduh. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Kayaknya Pak Ramli masih bermasalah dengan jaringannya. Oke, Oh iya. Pak, Ya sudah. Pak Ahmad. Oke, kalau sudah tidak ada lagi Ahmad, masukannya Bapak Ahmad, Ibu. Pak Iya. Ahmad, Iya Pak Topik ya. Sama minta tolong ini PPT-nya nanti di-share di grup. Jangan sampai kami nanti dikasih itu oleh kepala sekolah. Kami minta tolong supaya di-share-kan PPT-nya kita di grup. Bisa Pak? Putus Pak Topik. Ya, apa tadi? Pak Topik cek. Iya, bisa dianu Pak. Pak Topik minta di PPT Pak Ahmad di grup. Iya. Jadi saya akhiri dulu pembelajaran tadi Pak untuk pagi ini. Siap. Ya. Untuk sekian, terima kasih atas bersamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.